Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pembukaan atau persiapan pembuatan akun Quizizz ya. Quizizz sendiri ini merupakan aplikasi untuk evaluasi pembelajaran, di mana kita bisa menggunakannya nanti untuk penilaian akhir semester dengan teknik penilaian ujian objektif pilihan ganda, di mana nanti ini bisa terkoneksi dengan Google Classroom gitu ya. Jadi nanti menggunakan email Google Classroom yang sudah Ustazah buat, yang sudah terkoneksi dengan siswa, sehingga nanti nilai-nilai juga tercakup di sana. Bagaimana cara membuat akun quiz sendiri akan dijelaskan dalam video berikut. Baik, pertama pastikan kita sudah memiliki email yang terhubung dengan Classroom ya. Dalam artian Classroom-nya sudah terbuat. Jadi ini tinggal di susun karena nanti nilai dari kuis sendiri itu nanti diupload ke sana. Adapun cara untuk membuat akunnya dimulai dengan kita login di sini. Login di sini kita bisa menggunakan akun email Gmail kita ya. Akun Gmail kita yang sama dengan Classroom. Ya. Sama dengan Classroom ini. Kalau di sini pakai akunnya A, maka kita pilih akun A. Di sini misalkan saya ada 4 akun, maka kita pilih akun yang sesuai ya. Ini kelasnya tadi pakai akun yang keempat. Oke. Maka di sini untuk pemilihan sendiri itu kita menggunakannya di sekolah dan sebagai guru. Jangan sebagai mahasiswa karena berbeda nanti pilihan menu yang tersedia. Kalau sebagai guru kita bisa membuat soal, kalau sebagai mahasiswa kita hanya bisa menerima soal ya, atau mencari soal. Bagusnya jadi guru. Oke. Silahkan dipilih. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk membuat soal. Tapi sebelum kita membuat soal, kita harus mengkoneksikan dulu akun Quizizz kita ini dengan Google Classroom. Karena ini awalnya dia terpisah ya. Dalam artian ini kan berbeda aplikasi, ini dari Google, ini dari Quizizz. Maka untuk menggabungkannya di sini ada menu kelas. Ya, ini hanya bisa diakses kalau kita menetapkan sebagai guru. Kalau sebagai mahasiswa tadi tidak bisa dirubah gitu ya. Maka di sini kalau diklik kelas, di sini ada connect Google Class. Maka ini tinggal kita klik sehingga muncul pilihan akun Classroom kita ya. Nih. Ya, di sini kita izinkan saja. Ini insya Allah sudah tidak ada masalah ya. Dalam artian ini dapat dipercaya. Oke. Kemudian di sini kalau sudah kita masukkan kelas tadi, kita impor. Kita akan memilih kelas-kelas mana yang akan kita masukkan ke dalam penilaian ujian. Di sini awalnya kan kelas saya ada 2 nih, kuis 1 sama kuis 2. Di mana kuis 1 ini ada anggotanya. Di sini belum ada ya, kuis 1 belum ada anggotanya, namun di kuis 2 sini ada 2 anggotanya. Jadi yang saya masukkan di kuis 2, kuis 1 boleh tidak masukkan. Namun ya lebih bagus dua-duanya. Kalau ada kelas ustazah yang ada banyak kelas, ya silahkan dimasukkan semuanya, itu lebih bagus ya. Ini tidak perlu centang, biarkan saja, karena kalau di sini biasanya untuk yang SD atau SMP yang ada rekap hasil tes kepada orang tua. Namun kalau di jenjang SMA mungkin di skip saja ya. Jadi pertanggungjawabannya pada siswa masing-masing. Ini kalau sudah checklist, ini pastikan checklist semuanya. Kemudian simpan sehingga sini terkoneksi kelas yang ada ya. Di sini sudah ada 2 siswa yang masuk sesuai dengan kelas yang di Google Classroom. Bahkan kalau kuis 1 sini memang tidak ada siswanya. Baik, jika sudah mengkoneksikan Classroom dengan Quizizz ini, maka tugas kita berikutnya yaitu mempersiapkan soalnya ya. Untuk membuat soal sendiri itu kita bisa di sini menu sini ya, quiz. Kita buat quiz. Baik, di sini kita hanya membentuk yang namanya identitas ya. Misalkan kalau di sini mau digunakan untuk penilaian akhir semester, maka buat sini pas nama mata pelajarannya MTK wajib misalkan. Ini karena di semester ganjil. Sebenarnya kalau udah pas itu pasti ganjil. Kelas saja langsung, kelas 10 tahun 2020. Oke. Pas MTK wajib kelas 10. Kemudian ini subjeknya. Ini kalau tidak ada pilihannya mungkin dipilih lebih sini. Ya, kalau tidak ada juga pilih lainnya saja ya. Sini sesuaikan dengan pelajaran masing-masing. Oke. Selanjutnya
ini sudah terbentuk namanya identitas kuis. Namun untuk pembuatan soal sendiri itu tidak disarankan membuatnya langsung dalam Quizzes karena ribet ataupun tidak tidak mudah gitu kalau membuat secara daring. Mending kita tulis dulu secara offline, baru nanti kita input secara daring ya. Di sini pilihannya kita tulis sendiri. Oke. Di sini ada pilihannya dan sebagainya. Kita pilih pilihan ganda saja. Oke, ini boleh diinikan saja, batalin saja. Baik, di sini kan pilihan ganda. Kita nanti pakai impor dari spreadsheet sini ya. Impor dari spreadsheet ini maksudnya kita download dulu template ya. Jadi kita pakai download template, nanti disediakan dari kurikulum ya. Templatenya ini yang sesuai dengan penggunaan di sekolah kita. Nah, mungkin kalau sekolah kita menggunakan soalnya sebanyak 30, nanti dia sudah disesuaikan. Kalau di sini misalkan ini saya ubah sedikit. Sebenarnya ini settingnya mudah saja, bagi yang sudah menggunakan ini tidak ada masalah. Oke. Di sini untuk gambarnya boleh dihapus saja. Ya. Kalau yang di sini ini boleh kita kosongin dulu. Ya. Soalnya tergantung dari banyaknya soal sini. Ya, sini kita misalkan jawablah. Nomor 1, nomor 2 itu perintahnya sampai nomor 5. Ini tipenya itu multiple choice semuanya, tinggal ditarik saja. Kalau sini opsinya kita pakai ABC sampai E ya. Ini kalau pilihannya langsung kita buat, jadi tidak perlu diisi misalkan misalkan menjelaskan tentang hewan ini tidak perlu, tinggal opsinya saja di soalnya. Ini kunci jawaban berdasarkan dari opsinya. Kalau kunci untuk soal nomor 1 jawabannya benar A, maka tulis K1. Kalau benarnya B, maka tulis angka 2. Kalau C angka 3, D angka 4, E angka 5 ya. Untuk waktunya sendiri ini nanti ditetapkan dalam formulir sendiri. Di sini ada kita buat 60 semuanya seragam. Jadi satu soal itu 1 menit. Seragamkan. Ini menyesuaikan tergantung dari format yang diberikan dan tergantung tipe soalnya. Baik, jika ini sudah ada nih, tinggal kita save. Ya. Baik, jika sudah, ini kita bisa close misalkan. Kemudian ini kita unggah. Ya. Kalau kita unggah tadi di sini, maka tadi format yang sudah kita bentuk itu bisa lihat sini, ada 5 tadi opsinya, jawablah. Ini dalam bentuk blanko. Ya, untuk soalnya sendiri itu kita inputnya menggunakan gambar. Ya, misalkan nomor 1 nih kita pakai pengaturan, kita pakai anti media ya. Adapun contoh soal, misalkan kita ambil soal dari internet, soal matematika kelas 10 wajib. Nah, kita bisa ngambil dari internet juga menggunakan snipping. Ya, misalkan ya. Tapi pastikan soalnya itu yang pilihan ganda. Ini dari Zenius kurang bagus. Di sini ada misalkan nih dari pilihan ganda, ini mau saya gunakan, kita pakai snipping tool saja ya. Yang mau kita ini pilih, misalkan nih saya mau ngambil soal ini, ya udah kita snipping tool.
Oke, jadi ini terekam, tapi lebih bagus tidak usah ikut nomornya ya. Tapi ini biarkan aja pakai, kita save. Ini sebagai nomor 1 misalkan. Ini silahkan disesuaikan tempat downloadnya. Ya, downloadnya tuh bisa di desktop atau download. Jadi saya pilih di musik aja sini misalkan. Ini soal nomor 1, tulis angka 1, save. Baik, untuk memasukkan sendiri tinggal ke quiznya tadi ya. Atau lebih bagus mungkin kita siapkan sebanyak-banyaknya. Kalau ada kita persiapkan 5 soal, ini siapkan. Soal kedua ya, di save, dikasih nama soal 2. Kemudian berikutnya new lagi, soal ketiga mau kita kutip yang ini. Oke, save soal ketiga. Kemudian yang baru soal keempat yang ini. Soal keempat sampai jumlah soalnya terpenuhi ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini soal kelima. Baik, jika soalnya sudah kita foto, kita screenshot, tinggal kita upload ke dalam tempat sini. Ini media, akan kita masukkan. Tadi kita letakkan di musik tadi. 1, oke. Maka di sini masuk soalnya. Tunggu lagi loading. Ya, ini soalnya. Jadi opsinya langsung jawab. Nanti siswa menjawab A, B, C, D. Jadi kita juga memilih kuncinya. Ya, tetapkan kuncinya berdasarkan jawaban yang benar. Baik, jika sudah nih simpan. Ini kalau waktu yang mau disesuaikan, apakah soalnya sukar, sulit, ini mudah, ya silahkan tentukan. Atau bisa 2 menit, 3 menit dan sebagainya. Nah, pasti alokasi waktu untuk seluruh soal itu waktunya 90 menit. Oke, soal 1 sudah. Soal nomor 2 juga kita mau masukkan. Soal 2 ini tadi sudah ada filenya. Kalau kita upload. Lagi loading. Jadi nanti yang muncul tampilan di siswa seperti ini ya. Oke, ini tinggal simpan. Soal nomor 2 sudah. 2 soal sudah. Sampai seterusnya ya. Ini tinggal masukkan saja. Dan tolong dipastikan bahwa kita memasukkan soal itu juga memilih kunci. Ya, kunci sesuai dengan soal yang diberikan. Oke. Ini anggap kita sudah memasukkan semuanya. Baik. Terus kita ya tinggal menetapkan ya. Tapi di sini coba ini identitasnya aja ya. Jadi soalnya itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Dari kelas, ini karena kelas 10 tadi tujuannya. Ya. Bisa disimpan. Untuk gambarnya biarkan saja ya. Ini sudah terpenuhi soalnya. Oke, ini kita simpan soalnya. Untuk soal sendiri terus sudah terbentuk. Ini kalau mau ditinjau ya silahkan. Jadi kita bisa mengecek apakah soalnya sudah terbentuk atau belum. Sudah terinput, ditampilkan di siswa seperti apa, kita bisa pakai pratinjau di sini. Ini lagi loading. Sebentar. Lebih kurang seperti ini. Dan ini kalau mau tengok kuncinya, ini A dan sebagainya itu bisa. Oke, di sini ya, ini muncul misalkan, ini mulai. Ini biasanya ada musik dan sebagainya, tolong dimatikan. Ya, ini opsinya soal dijawab. Kita matikan musiknya. Di sini ada opsinya, dipilih misalkan C gitu ya. Kalau kita belum mengatur, maka dia ada muncul tampil seperti ini, terus ada jawabannya benar salahnya tadi. Ya. Ini yang benar, yang salah tadi kita pilih. Oke, anggap kita sudah coba ya. Baik, itu dalam pratinjau, namun kan di sini kita mau menugaskan dia ke Google Classroom. Di sini kuisnya belum masuk nih. Ke sini ya, ke tugas siswa belum. Ya, bagaimana memunculkannya? Ini ada 2 pilihan. Untuk ujian nanti kita pakai mulai kuis langsung, ini dalam artian guru yang menetapkan kapan kuisnya dimulai atau tidak. Namun kalau untuk dalam pembelajaran ini bisa juga digunakan dalam bentuk penugasan ya, seperti ini, berikan PR. Ya, di sini yang kita setting pertama di batas waktunya, tugas ini selesainya kapan gitu ya. Misalkan nih hari Ahad tanggal 9, sekarang 10.36, ini selesainya 10.45 misalkan. Oke, Sunday.
Nah, 8 menit batas waktunya. Ya. Untuk kelas sendiri, ini kita pilih kelas mana yang mau ditugaskan. Itu dia dulu. Kita tugaskan kelas 2. Kelas 2 tadi di sini ya. Kelas 2. Oke. Kasih namanya misalkan nih ujian semester. Nah, selanjutnya ya. Ini tolong diperhatikan untuk pengaturannya, ini wajib pakai 1, di sini matikan saja biar jawabannya tidak bocor atau tidak ditukar sama siswa. Dan ini dimatikan, cukup yang ditunjukkan itu waktunya, yang lain matikan aja. Kursifnya, minimnya juga. Oke, jika sudah diatur demikian, jadi yang diatur cuma waktu saja ya. Oke, jika sudah diatur ini kalau untuk penugasan ya. Nah, silahkan. Maka ini akan muncul di classroom siswa. Nah, di sini. Jadi tugas kelas mereka ini muncul. Refresh. Maka muncul di sini tugas. Tadi ya ujian semester yang ditetapkan. Ujiannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuis. Ini tolong untuk siswa sendiri, untuk wali kelas nanti mengarahkan siswa yang kalau bisa yang kuisnya dalam bentuk web link saja ya. Kalau yang mobile link ini kadang-kadang ada masalah, lama muncul. Bagusnya di web link. Jadi nanti mereka buka di komputer atau di HP, namun dari browser gitu. Itu lebih bagus. Baik. Di sini karena dia penugasan, sini penugasannya, waktunya itu 10.45 sama tadi ya yang dijadwalkan. Ini kalau dia dalam bentuk penugasan. Tapi nanti untuk ujian itu kita pakainya, soalnya tadi kita cek tadi, kita pakai yang sebelah kiri ya pilihan. Ini tadi pas matematika, kita pakai yang mulai kuis langsung. Oke ya. Mulai kuis langsung di sini kita pilih yang klasik. Ya. Dan sini untuk yang ujian, misalkan kita ujian itu kan sekaligus, misalkan matematika dari Senin itu sekalian MIA 1, 10 MIA 1, 10 MIA 2, MIA 3. Maka masukkan ketiga-tiganya gitu misalkan. Kalau sini dua-duanya misalkan ya. Kasih namanya misalkan ujian semester MTK. Ya, rinciannya bisa dikasih waktu 90 menit. Ini kita yang men-setting sendiri. Selanjutnya jadi 2 kali sudah ditugaskan. Ini tolong tadi diperhatikan pengaturannya. Kalau bisa ini ya tadi ini matikan, percobaannya cuma sekali, yang lain ini matikan kecuali waktu ya. Dan diatur. Maka kalau di sini apa namanya, tugasnya sudah dimulai, ini belum bisa dimulai kalau siswanya belum join. Sama seperti ujian, kalau siswa belum masuk kelas maka dia tidak bisa dimulai gitu ya. Ini tugasnya nih. Oke. Ya, ini dia muncul. Ujian semester MTK. Oke, nih. Siswa bisa bergabung kalau mereka mengklik ini. Oke. Di sini saya coba bergabung menggunakan bentar ya. Saya bergabung menggunakan akun ini sebagai siswanya. Untuk di kelas kuis 2 sini ya. Ini dia. Oke. Nah, jadi di sini muncul ini ujian saya. Ujian semester mat tadi. Ya, waktunya 90 menit. Ya, ini ditugaskan. Bergabungnya di mana? Yang di web link. Kalau di mobil ini agak lambat bisa. Oke. Kalau di sini saya bergabung, maka saya bergabung atas nama akun siswa. Ya, karena saya terdaftar sebagai siswa, di sini bisa saya mulai. Oke, jelas ini saya belum bergabung ya. Kalau siswa yang bergabung dia seperti ini. Ini saya masukkan email orang tua. Kalau siswa wajib. Ya. Siswa tidak bisa memulai. Ya, siswa tidak bisa memulai jika dia belum diizinkan sama gurunya. Jadi di guru sendiri tapi seperti ini. Satu siswa sudah masuk. Sedangkan tadi kan siswanya ada 2 nih. Di anggotanya ada 2 ya. Satu lagi yang pramuka di sini.
Pramuka ini coba saya join di pakai HP. Join pakai HP juga bisa ya. Jadi untuk ini sendiri, ujiannya sendiri mulai jika sudah memenuhi kuota yang diinginkan. Jadi kalau di sini ada 2 siswa, ya dua-duanya harus bergabung baru kita mulai. Sebentar, joinnya dari akun sini ya. Di HP saya munculkan dulu. Baik, di sini sudah kalau di HP sendiri sudah mulai masuk. Saya masukkan ke dalam ujian sini ya. Pramuka. Tuh, saya tidak masuk ya. Boleh kita kalau tidak izinkan, misalkan dia belum tuntas ya, keluarkan saja, tidak usah masuk. Oke, saya sudah bergabung. Ini juga sebagai akun pertama sudah bergabung, tapi belum bisa mulai ya. Tergantung guru memulai. Jadi kalau ditargetkan ujiannya mulai 10.45 misalkan, ya kita mulai 10.45. Jadi siswa wajib standby dulu ya. Oke, jika ini dimulai, maka tampilan di siswa di sini akan berjalan waktu. Oke, di HP juga sama. Jadi untuk guru sendiri memantau perkembangan. Jadi kalau siswanya asal-asalan jawabnya, itu bisa dipantau langsung di sini. Pantau sini. Misalkan nih di HP saya suka-sukanya aja nih. Yang Enda Pramuka itu terlalu cepat jawabnya, tapi tidak pakai berpikir gitu ya. Ya, misalkan sini dia berpikir. Ini perhatikan waktunya selalu berjalan. Tadi settingnya 1 menit ya. Jadi jawab satu jawabannya. Kalau belum disetting itu bisa muncul jawaban benar salahnya, tapi sini tidak bisa. Jadi jawabannya mereka tidak tahu. Oke ya. Untuk di guru sendiri dia bisa melihat siswa ini udah berapa, ini udah 4 soal. Nah, jadi 5 siswa sudah selesai. Oke. Jika selesai maka tampilan selesai semua, tamat, menghitung hasil Anda. Ya. Maka muncul nanti nilai siswanya. Ini siswa benar 100, berarti nilai 100. So ya, tampilan di guru juga benar 5. Sedangkan untuk siswa kedua yang pramuka ini di jawabannya benarnya cuma 40. Oke. Jika sudah selesai, ini siswa bisa out aja. Selesai. Ini yang untuk siswa sudah selesai. Oke, untuk guru sendiri ini kan muncul ininya. Ya, muncul peringkatnya ya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke. Kalau sudah selesai semuanya, ini bisa di end. Nah, kan sudah semuanya. Jadi kita end untuk melihat hasil dari ya. Seharusnya di end langsung. Mungkin ada masalah di jaringan atau gimana, jadi live gamenya tidak berhenti seharusnya. Oke, jadi seharusnya berhenti ya, karena dia bergabung di 2 quiz sekaligus, jadi dia sedikit masalah. Oke, tadi ini ya sudah saya tengok di hasil ya. Ini
tadi akunnya, salah masuk akun tadi karena dia sekaligus ya jalan, ada dua akun dalam satu quizzes di web yang sama itu ya terkadang dia bentrok. Oke, tadi belum join, kita gabung lagi untuk melihat hasilnya tadi ya. Ya ini dia tadi, sudah selesai tadi ya. Untuk hasilnya sendiri tadi di sini kuisnya sudah kita jalankan yang semester matematika tadi sini. Nilai siswa yang nampak ya. Yang 100 ini berarti nilai 100, 40 berarti nilai 40 tadi. Oke. Dan ini terkonek sama Classroom. Di Classroom juga sudah muncul nilai siswanya. Itu dia. Jadi tidak ada masukkan input manual lagi, tinggal langsung terima saja. Nilai sudah muncul di tempat siswanya, dan siswa juga itu bisa melihat nilai mereka. Ini akun siswa ya. Sini tadi ini sudah dinilai, nilainya berapa ya dilihat sudah. Jadi siswa bisa melihat ini nilai dia 100. Nilai 100 ini berarti nilai sesuai dengan di sini ya. Oke. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Untuk lebih kurangnya nanti pertanyaan bisa langsung dalam bentuk pelatihan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.